Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya Syamsul Umar, praktisi pertanian di channel Maraja Organik. Teman-teman semua, di sebagian daerah di Indonesia, termasuk kami di Sulawesi Selatan, itu sebagiannya sudah melakukan panen pada padinya. Nah, teman-teman, dari yang sudah panen ini, kami mendapat informasi bahwa harga padi di lapangan saat ini itu antara 6.500 sampai dengan 7.000 per kilogramnya. Teman-teman, ketika kita mencermati harga yang ada saat ini cukup menggembirakan seandainya itu bisa diflatkan misalnya atau ditetapkan dengan harga 7.000 ataupun di atasnya. Karena dengan harga yang seperti itu, walaupun misalnya petaninya hanya panen di angka 5 ton saja, tapi kalau harga gabahnya Rp7.000 itu masih bisa mendapatkan kurang lebih 35 juta per satu musimnya per hektar. Nah, teman-teman, berbanding terbalik ketika kita melihat harga beras saat ini yang diecer atau dijual oleh teman-teman pedagang di pasar-pasar, ini sudah ada yang mencapai harga 18.500 per kilogramnya. Nah, kalau perbandingan dari dibelinya harga padi di petani di harga 7.500 dan diecerkan sampai di harga 17.000 atau bahkan 18.000, ini ketimpangannya cukup jauh. Artinya apa? Bahwa sebenarnya di sektor pertanian ini siapa yang lebih besar mengambil keuntungan? Apakah si petaninya, apakah si produsen pupuk ataupun pestisidanya, atau juga pada hilirisasi. Ini di sini ada pabrik-pabrik penggilingan beras, terus ada cukong-cukongnya lagi, terus ada lagi penampung, yang sehingga dari misal harga 7.500 gabah kering giling ini, kalau direndimenkan mungkin sekian persen, tiba-tiba pada saat menjadi beras harganya sudah di 18.000. Ini kan cukup jauh selisihnya. Nah, ini yang sebenarnya menjadi pembelajaran ataupun semacam pertanyaan. Ini di sektor pertanian, pangan, misalnya beras, misalnya telur, misalnya bawang, dan lain-lain. Ini yang lebih untung itu siapa? Karena kalau kalkulasi petani Indonesia dengan panen 7 ton, ini sudah cukup tinggi. Rata-rata itu hanya panen di 4,5 sampai dengan 5 ton. Artinya, kalaupun dia panen di 5 ton dengan harga gabah 6.000, itu maksimal di 30 juta berarti penghasilan dalam satu musim. Sedangkan satu musim itu rata-rata di 3 bulan sampai dengan 3 bulan setengah. Artinya kurang lebih 100 hari. Jika 30 juta ini dikurangi dengan biaya dalam membudidaya kurang lebih 10 juta misalnya, maka tersisa 20 juta keuntungan dari petani tersebut dibagi dengan 3 bulan setengah atau 4 bulan. Nah, artinya itu pun kalau si petani ini pemilik lahan sendiri. Lalu bagaimana ketika dia adalah penggarap, bagaimana ketika dia adalah buruh tani? Justru ini pasti potensi penghasilannya itu semakin di bawah dari yang kita hitung tadi. Nah,
inilah teman-teman yang sebenarnya kalau pemerintah mau mengambil bagian full di situ, itu akan apa namanya akan lebih terkonsentrasi misalnya di gabah. Bulog ini kadang-kadang tidak bisa bersaing dengan para produsen yang sifatnya swasta. Nah, kadang yang swasta sudah bisa membeli harga 9.000 atau 8.000 gabahnya, sementara Bulog ini tidak mampu. Kenapa? Karena ada harga head yang sudah ditetapkan oleh pemerintah yang tidak boleh dilanggar oleh Bulog. Sehingga ketimpangan ini terus terjadi. Nah, artinya kenapa swasta lebih leluasa bisa membeli sebanyak mungkin, bahkan ada oknum-oknum yang menampung sehingga mempengaruhi harga ini semakin bergejolak di lapangan. Nah, sementara Bulog yang notabene miliknya negara, uangnya rakyat di situ, ini tidak mampu untuk bersaing dikarenakan adanya head harga yang sudah ditentukan dan tidak boleh dilanggar. Nah, itu teman-teman. Jadi membuka peluang bagi para cukong-cukong ini, bagi para pengusaha-pengusaha nakal ini untuk bermain. Nah, karena dengan regulasi-regulasi yang ada, inilah yang dimanfaatkan oleh para cukong-cukong ini untuk menaikkan harga, misalnya di beras ataupun di komoditi-komoditi yang lain. Sementara di tingkat petaninya itu tidak naik. Pupuknya sudah mulai harganya naik, pestisidanya sudah harga naik, ditambah dengan biaya-biaya buruh juga sudah mulai naik, tapi harga head dari gabah itu tidak dinaikkan. Bahkan kejadian di lapangan itu yang saling menaikkan antara harga si pembeli satu dengan pembeli yang lain itu antar mereka sendiri. Jadi pengepul-pengepul yang datang ke sawah menemui petani untuk membeli gabahnya, itu kan berebut harga antara satu dengan yang lainnya. Bahkan dari pengusaha atau pengepul A misalnya dengan harga 7.000. Tiba-tiba datang pengepul B itu dengan harga 7.300 misalnya. Jadi tidak ada standar yang harus dipatuhi oleh masing-masing pengepul ini, sehingga yang nantinya terjadi itu sembraut aturan mainnya seperti itu. Nah, berbeda ketika kita mau berkaca atau belajar pada para petani atau pengelola pertanian di Vietnam ataupun di Thailand. Jadi di sana itu murni semua dibeli oleh negara, dalam arti swasta tidak diberikan peluang membeli itu dari petani. Jadi gabah itu dibeli semua oleh negara, tetapi berasnya ini nanti bisa dikerjasamakan dengan para para swasta. Karena apa? Di sini nanti yang akan menjadi dilematis. Jadi gabah dari petani itu semuanya dibeli oleh negara, terus negara yang mengelola gabah ini menjadi beras. Nah, di berasnya inilah nanti ada subkonnya. Jadi selain yang untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri, ini juga ada nanti yang di packing untuk bisa ekspor. Nah, di situ perannya dari swasta dan negara dalam mendistribusikan berasnya Vietnam ataupun di Thailand. Saya kira begitu teman-teman. Beberapa hari ini kita miris juga melihat bahwa harga beras ini sudah semakin mahal, tetapi harga gabah di petani masih stagnan seperti itu saja, sehingga peluang dari petani ini untuk sejahtera memang sangat sulit, tetapi cukong-cukong yang bermain di sekitarnya ini itu bisa untung sampai dengan 100%. Demikian teman-teman ulasan kita hari ini. Semoga dengan kabar dan info yang kami sharingkan bisa memberikan wawasan baru, pemahaman baru, sehingga terus bisa berbudidaya tanaman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.